Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Mola Akbar dari kelas Predik. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktek NLP dengan judul mendeteksi emosi perasaan di Twitter dengan model BERT. Nanti saja kita ke slide berikutnya. Maaf. Agenda. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, tujuan, dan urgensi. Kedua, dataset yang digunakan. Ketiga, pre-processing data. Keempat, training and test data splitting and input formation. Kelima, pre-train model. Keenam, performa model yang dihasilkan. Dan terakhir, mengenai kesimpulannya. Lanjut. Yang pertama, latar belakang, tujuan, dan urgensi. Pada zaman saat pada zaman sekarang ini sering kita melihat sebuah postingan di Twitter, contohnya postingan mengenai kecelakaan yang baru-baru ini terjadi di Stadion Kanjuruhan yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Kejadian tersebut berawal dari beberapa supporter Aremania yang turun ke stadion tidak menerima kekalahan Arema FC melawan Persebaya FC. Karena kondisi tidak mulai kondusif, lalu polisi yang berjaga di sana menggunakan gas air mata untuk membubarkan para supporter tersebut. Tapi sayang karena gerbang untuk keluar tidak dibuka yang mengakibatkan jatuhnya korbannya hingga saat ini sudah sampai 131 korban jiwa yang berjatuhan. Kembali ke postingan tersebut, banyak netizen yang berkomentar berduka cita, ada yang berkomentar marah ke polisi di sana yang mengapa menggunakan gas air mata dan juga ke pihak stadion yang mengapa tidak membukakan gerbangnya dan juga ada berkomentar takut untuk datang ke stadion setelah kejadian tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa komentar-komentar tersebut memiliki banyak arti seperti sedih, marah, bingung, dan takut. Maka dari itu dengan dataset bukan dataset di atas karena akan memakan banyak waktu untuk mengumpulkannya yang tersedia di GitHub yang nanti akan saya paparkan dengan model BERT ini. Tujuannya untuk mengetahui bahwa model BERT juga bisa mendeteksi beragam komentar di Twitter, memperlihatkan nantinya apakah salah satu komentar nantinya bisa mendeteksi suatu perasaan dengan model BERT tersebut urgensi. Menurut saya model BERT ini sangat penting karena BERT ini dapat memahami bahasa perkata yang dituliskan dalam beberapa kalimat, contohnya dalam komentar. Lanjut, dataset. Bentar, di dataset. Untuk dataset itu terdapat dua, yaitu dataset utama dan dataset kamus. Untuk dataset utama dengan nama Twitter Emotion Dataset.csv dengan 4.401 baris dan 2 kolom. Untuk kolomnya dengan nama label dan tweet. Sedangkan untuk dataset kamus dengan nama kamus singkatnya.csv dengan baris 1.309 dan 2 kolom. Untuk kolomnya masih berupa angka 0 dan 1 dengan shape sama dengan titik 2 dan header sama dengan 0. Nah, ini tampilan awalnya untuk dataset Twitter Emotion dan ini tampilan awal untuk dataset kamus singkatan. Lanjut ke visualisasi data. Perubahan letak kolom dan pergantian label. Sebelumnya karena label masih berupa string terlebih dahulu dirubah ke integer dengan melakukan data replace. Nah, seperti ini data replace-nya sintaknya karena labelnya sudah dirubah ke integer, peletakan kolomnya harus diubah mengingat birth model tidak bisa membaca integer terlebih dahulu. Maka dari itu menggunakan sintak data ini yang paling atas yang sebelumnya label dan tweet menjadi tweets dan label. Ini sintak yang ininya di bagian pergantian label dan perubahan kolomnya dan ini tampilan selanjutnya mengenai dataset tweets emotionnya. Lanjut untuk visualisasi labelnya terlebih dahulu mengenai keterangan dari labelnya. Yang itu tweets love nomor 4, happy 3, sadness 2, fear 1, dan angry 0. Jumlah keseluruhan total perasaan Twitter ada 4.401 data emosi. Yang terdiri dari love ada 637, happy 1000, 1017, sadness 997, fear 649, dan anger 1101 dan ini distribusi perasaan mengenai komentarnya dalam bentuk grafik. Lanjut saja kita ke pre-processing pipeline. Di pre-processing pipeline ini untuk bagian pre-processing pipeline terlebih dahulu melakukan input, right? Di dalam kemudian ditambahkan dev text processing text terdapat lowercase, penghapusan URL, penghapusan angka, penghapusan tanda baca, tambahan lagi dari saya penghapusan kalimat user identity sensitive no, dan penghapusan white space dan diakhiri dengan return text. Untuk bagian word normalisasi terlebih dahulu memanggil data set kamus singkatan .csv dengan tambahan step titik 2 dan header none. Dan selanjutnya karena masih bertipe 01 ini yang kita lihat nih. Nah, masih bertipe 01 ini di bagian kamus singkatannya. Kembali lagi ke sintes. Diubah terlebih dahulu dengan sintak
kamu singkatan .rename di kolom seperti ini. Setelah itu dimasukkan ke dalam dekimalisasi dan diakhiri dengan return text. Dan tampilan selanjutnya nih, seperti ini tampilan selanjutnya untuk kamu singkatannya. Sudah berubah dengan slay dan benar. Dengan slay kata gaul dan benar kata yang sudah diperbaiki. Nah, jadi pipeline. Setelah semua sudah dibungkus di bagian teks proses ini maupun dinormalisasi, lalu juga bukan kedua tersebut dalam dev text pre-processing proses dan nama dan sama seperti setelah sebelumnya dan juga dengan return text. Setelah itu dilakukan while time dengan sintak di bawah ini. Yang ini sintak di bawah ini dengan ditambah time untuk while time-nya ada 8,34 milisecond. Dan ini untuk tampilan hasil pre-processing test dengan memanggil sintak data itu dot head. Udah mulai banyak berubah. Lanjut aja kita ke training and test data splitting the input formation. Training dan test pertama training and test data splitting. Selanjutnya membuat test split dengan menambahkan library skinken model underline selection dengan df train dan df test dengan test size sama dengan itu 2.0 dan default dan def test dengan test size sama dengan 0,5 dan seperti ini hasilnya hasil mengenai desart, test sub dan false nya. Lanjut, kemudian tidak lupa menambahkan pre-train model. Untuk pre-trainnya saya menggunakan Indobird Smart, Indobird Base 2 dan tidak lupa memanggil library transformer untuk memakan sintak bird tokenizer. Nah, seperti ini sintaknya dan downloadnya. Lanjut ke sebelumnya ke import formatting, angka baiknya terlebih dahulu untuk melihat tokenizer. Nah, ini untuk tokenizernya saya masukkan ID 2517 lalu ngeprintnya yang pas masih datanya masih raw dan setelah di itu tokenize ya. Ini perubahan. Lanjut saja kita ke import formasi. Pada bagian import formasi ini terbagi menjadi tiga yaitu import formasi, max like, dan import formasi untuk data latih dan uji. Dan ini untuk tampilan sintak mengenai import formasinya. Dan di data sampelnya true-nya expansion true, padding max like, true can loss first. Jika max like-nya kurang itu melebihi dari ini maksimumnya lebih dari 50 maka akan dilanjutkan di longest first. Nah, lanjut saja dan terakhir dengan bird input dot key. Nah, ini lanjut kita ke slide berikutnya mas slide. Sebelum melanjutkan ke input informasi data latih dan uji, terlebih dahulu menentukan penjak sequence yang masukkan sintak yang disediakan pada perluan sebelumnya. Seperti ini sintaknya dan dilihat ini untuk token count-nya kurang dari 120 mengingat hasil ekstranya menyentuh kurang dari 120 maka dimasukkan sintak mas select sama dengan 120. Lanjut ke input formasi untuk data latih dan uji. Pertama buat input, buat fungsi yang menggabungkan seluruh langkah tokenizer. Nah, seperti hampir sama dengan ini tampilan di input formation, tetapi ada perubahan di trueCain dan maxLake. TrueCain-nya tetap loss first dan maxLake-nya sudah berubah jadi maxLake-nya menjadi maxLake dari hasil ini 120. 120 return true dan tokenize yang kedua buat fungsi untuk meletakkan input informasi dan literasi pada kalimat yang nantinya akan saya tampilkan di sesi itu sintak. Ketiga tentukan nilai parameter fine tuning mengikuti anjuran paper terkecuali di bagian byte size nih atau epoch sama dengan 5 base sama dengan 4 mengikuti dari itunya jumlah di trainnya yang agak besar ya 3520 dan juga learning rate 5E min 5 dan terakhir melakukan input informasi dengan fungsi yang sebelumnya pada keseluruhan data thread encoder, test encoder, dan file encoder. Lanjut mengenai train model load model. Sebelum itu terlebih dahulu memanggil kembali library transformer yang untuk mendownload bird model dengan 6 label sama dengan 5 mengikuti jumlah keseluruhan persoalan label. Ini sintaknya. Nah, jadi kita ke selanjutnya memasukkan sintak di bawah ini seperti optimizer, loss metric, dan bird model.compile-nya. Ini akan digabungkan di dalam ini bird model.compile. Lanjut saja kita ke mode fine tuning. Setelah itu bird dijalankan di mode syntax bird history. Ini bird history-nya dan ditambah time untuk melihatkan waktunya. Untuk hasil while time-nya berada di 7 menit 5 detik dengan akurasi terakhir 0,92 dan akurasi 0,20 berlevel akurasinya 0,71 dengan loss value-nya 1,60. Ini
Sebelum ininya kita memasukkan sintak atau menampilkan grafik mengenai hasil akurasi, loss akurasi, bersifat valid akurasi dan loss valid. Seperti ini sintaknya dan ini seperti ini hasil tampilannya. Untuk akurasi semakin naik, sedangkan val akurasi semakin agak agak menurun. Sedangkan di sebelahnya val akurasi lebih tinggi dan lossnya semakin menurun. Lanjut saja kita ke performa yang dihasilkan. Oh, evaluasi. Untuk hasil evaluasi keseluruhan akun nilai akurasi berada di range 0,3070 dengan sintaknya di bawah ini. Source code yang berevaluated test kode print test akurasi sama dengan akurasi 0,73 dan lossnya 1,00. Kemudian panggil label metrik untuk nanti digunakan penampil hasil akurasi skor, confidence method, dan klasifikasi report. Seperti ini untuk penampilannya akurasi skornya, confidence matrixnya di diagonalnya dan klasifikasi reportnya. Untuk akurasinya di F1 score 0,73 sama ngetes akurasinya. Lanjut saja kita ke prediksi. Terlebih dahulu untuk menguat hasil fine tuning sebelumnya nanti saya akan tampilkan sisi untuk di bagian save-nya. Load fine tuning seperti ini hasilnya. Pittrain 6 label sama dengan 5 dan bird modelnya load hex bird model 1 dot high 5. Masukkan sampel teks di bawah ini. Saya ambil dari dataset di atas dan kode input teksnya seperti ini lagi tipis lihat dan juga input itu enkode input teks. Masukkan bagian itu juga buat predict dan output berserta text labelnya seperti sintaknya, lalu terakhir mengenai hasilnya. Input teksnya yang tadi di input teksnya dan lalu akan menambahkan labelnya, apakah ini label happy, maksudnya love, happy, sadness, fear, atau angry. Dan dilihat lagi main di rumah nanti. Terus dilihat sama dengan sadness. Kesimpulan. Dari beberapa kesimpulan yang dipetik di model ini untuk hasil keseluruhan nilai akurasi di range 0,7 dan hasil dalam hal mendeteksi simple teksnya. Dalam hal ini komentar di tweet model BERT dapat memberikan label perasaan meskipun seringkali tidak tepat sasaran. Saja kita ke sesi sintaknya. Ini sesi sintaknya pertama di import library seperti ini data akuisisi. Posisi memanggil itunya data itunya pandasnya datanya. Lanjut saja kita lanjut seperti ini tampilan ininya sintaknya. Lanjut ke pre-processing sintak head normalisasi pipeline data head simple train transport vocabulary input sequence yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut saja ini mengenai hasil merupakan hasil input formatting dan fungsi iterasi per setiap kalimatnya seperti codingannya. Lanjut ke bitrain fine tuning evaluasi prediksi maaf untuk sebelumnya kita kembali ke atas dan mengenai ini bird modelnya yang tadi di save dan saja dan di loadnya, maaf ini di loadnya. Jadi saja kita ke put dan tweet labels happy anger di label. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam menampilkan presentasi maupun sesi sesi sintaknya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.